Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Amsal Junid, dalam seri kuliah Sistem Analisis dan Desain dengan topik perancangan tabel-tabel database berdasarkan Entity Relationship Diagram atau Entity Relationship Model. Berikut adalah outline pembahasan. Kita mulai dengan dua jenis data. Sebagaimana sudah kita ketahui, ada dua jenis data dalam entity modeling. Yang pertama entity, yaitu segala objek, konsep yang datanya perlu disimpan di dalam database. Yang kedua adalah hubungan atau relationship, asosiasi antar entity, yang datanya juga perlu disimpan di dalam database. Setiap entity memerlukan tabel, tetapi tidak setiap relationship memerlukan tabel baru. Bisa saja kita hanya menambah kolom pada tabel entity yang sudah ada. Ada dua metode untuk menyimpan data hubungan. Yang pertama tadi menambah kolom pada tabel entity yang sudah ada. Itu kita sebut dengan foreign key. Dan kalau kita menambah tabel baru, kita sebut dengan relationship entity. Pemilihan antara foreign key atau relationship entity tersebut tergantung kepada analisis tipe hubungan. Hubungan one-to-one. Pada hubungan one-to-one ada tiga kemungkinan. Yang pertama, kedua sisi obligatori. Ini sebenarnya terjadi kesalahan analisis. Kita sebenarnya hanya memiliki satu entity, sehingga tabelnya pun harus kita gabung. Kemungkinan yang kedua pada hubungan one-to-one adalah satu sisi obligatori. Solusinya adalah menggunakan foreign key, yaitu memasukkan key dari satu tabel ke tabel atau sisi obligatori. Kemungkinan ketiga untuk hubungan one-to-one adalah tidak ada sisi obligatori, sehingga kita perlu menggunakan relationship entity. Artinya kita membuat tabel baru untuk menyimpan data hubungan. Sehingga sekarang kita perlu menyimpan dua entity dengan satu hubungan dengan tiga tabel. Masing-masing untuk menyimpan data entity dan menyimpan data hubungan. Hubungan one-to-many. Untuk hubungan one-to-many ada dua kemungkinan. Pertama, hubungan one-to-many dengan sisi many obligatori. Untuk ini kita akan menggunakan foreign key yang kita tempatkan pada sisi many. Kedua, one-to-many, sisi many tidak obligatori. Jadi yang kita pertimbangkan di sini hanyalah sisi many.
Jika sisi many tidak obligatori, kita akan menggunakan relationship entity, artinya kita menambah tabel baru, sehingga kita memerlukan 3 tabel, satu untuk menyimpan sisi many, entity sisi many, yang kedua untuk menyimpan data entity sesi 1, dan satu lagi untuk menyimpan data hubungan. Hubungan many to many. Untuk hubungan many to many tidak ada pilihan. Untuk hubungan many to many, kita akan selalu menggunakan relationship entity atau selalu menambah tabel. Model rancangan fisik database. Model rancangan fisik database merupakan dokumentasi semua tabel dan indeks yang diperlukan. Tabel berisikan data dan indeks adalah cara mengurutkan data dalam tabel pada saat diambil atau pada saat digunakan. Akan tetapi, karena indeks dapat ditambahkan kemudian, sehingga model fisik database sering mengabaikan indeks, sehingga dia hanya berisikan semua tabel yang diperlukan. Berikut adalah simbol-simbol untuk menyiapkan model fisik database. Contoh model fisik database. Contoh ini didasarkan kepada entity relationship model berikut. Ini adalah entity relationship model atau entity relationship diagram contoh sebelumnya, di mana terdapat 4 entity, entity pelanggan, entity akun pelanggan, entity faktur, dan entity inventory. Dengan 3 hubungan, hubungan one-to-one, di mana kedua sisi obligatori, hubungan one-to-many, sisi many obligatori, dan hubungan many-to-many. Untuk hubungan many-to-many, kita tidak perlu tentukan sisi obligatorinya. Gambar ini diperoleh dengan analisis sebagai berikut. Hubungan pertama antara pelanggan dan akun pelanggan. Hubungan one-to-one, kedua sisi obligatori. Karena kedua sisi obligatori sebenarnya hanya ada satu entity, sehingga kita hilangkan entity akun pelanggan, sehingga kita hanya menyiapkan satu tabel pelanggan. Untuk hubungan kedua, one-to-many, sisi many obligatori. Karena sisi many obligatori, kita menggunakan foreign key. Untuk hubungan yang ketiga, many-to-many. Untuk hubungan many-to-many, kita harus menambah tabel baru atau menyiapkan relationship entity. Sehingga sekiranya kita perlu tabel untuk inventory, tabel untuk invoice, tabel untuk isi invoice, dan tabel pelanggan. Perancangan tabel. Untuk perancangan tabel, kita akan mulai dengan perancangan kode.
Dalam perancangan kode, kita menggunakan prinsip berikut. Kode hanya kita perlukan jika tidak ada atribut yang unik yang dapat kita gunakan sebagai identifier. Prinsip yang kedua, kita tidak boleh menggunakan kode untuk menyimpan data. Biarpun data kode kita sudah berisikan data, tetapi data harus disimpan pada atribut terpisah. Dan kita harus mengusahakan kode itu sependek mungkin. Dalam merancang tabel, kita harus mengusahakan semua tabel kita dalam bentuk normal. Agar tabel kita normal, maka pertama kita harus merancangnya berdasarkan model fisik database yang sudah disiapkan sebelumnya. Yang kedua, kita tidak boleh menduplikat data yang sudah tersedia pada tabel lain. Yang ketiga, kita tidak perlu menyimpan data-data yang dapat dihitung atau yang dapat diambil dari atribut yang sudah ada. Tidak menduplikat data yang sudah ada pada tabel lain, contohnya adalah pada faktur. Kita memerlukan informasi nama pelanggan. Tetapi pada tabel faktur, kita tidak perlu menyimpan ulang data nama pelanggan, karena nama pelanggan sudah ada pada tabel pelanggan. Selanjutnya, contoh data yang dapat dihitung adalah juga pada tabel faktur, ada harga per unit, ada banyak, dan ada jumlah. Untuk jumlah sebenarnya dihitung pengalian antara harga per unit dan banyak, sehingga itu tidak perlu juga disimpan. Aktivitas perancang database dapat kita summary-kan sebagai berikut. Dimulai dengan mempelajari kebutuhan user untuk mendapatkan fakta-fakta dan aturan. Dilanjutkan dengan mengidentifikasi entiti yang relevan dan mengidentifikasi hubungan yang relevan. Kemudian kita siapkan entity relationship diagram atau entity relationship modelnya, dan selanjutnya kita ubah entity relationship model menjadi model rancangan fisik database, dan dari model rancangan fisik database kita rancang tabel. Demikian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.